Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, misi Artemis dari Badan Antariksa Amerika NASA dengan roket terkuat di dunia akan meluncur dari Kennedy Space Center di Florida Senin pagi ini waktu setempat untuk penerbangan uji coba yang akan membuka jalan bagi manusia kembali ke bulan untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Setengah abad lebih setelah misi Apollo membawa manusia ke bulan, penjelajahan antariksa memasuki era baru. Misi Artemis pada Senin ini adalah peluncuran pertama NASA bagi sistem peluncur barunya yang disebut SLS. Roket setinggi 320 kaki atau hampir 100 meter ini lebih tinggi dari patung Liberty dan adalah roket terkuat yang pernah dibuat. Roket ini hanya sekali pakai, tidak seperti roket SpaceX yang bisa dipakai ulang. Roket akan membawa wahana antariksa Orion untuk mengorbit bulan dalam penerbangan percobaan tanpa awak. Hanya kapsul Orion yang akan kembali ke bumi setelah mengorbit bulan. Dan menurut NASA, Orion akan mengorbit hingga sedekat 60 mil atau sekitar 100 km dari permukaan bulan. Misi Artemis akan berlangsung selama 42 hari. Dan bila semua berjalan lancar, maka NASA berencana melakukan misi berikutnya dengan astronot pada tahun 2024. NASA mengatakan berencana mendirikan pangkalan di permukaan bulan dan mengembangkan teknologi dan latihan operasional yang akan mempersiapkan untuk penjelajahan selanjutnya hingga ke planet Mars. Saudara, Turki mempererat hubungan dagang dengan Rusia pada saat negara-negara barat menjatuhkan sanksi ke pemerintahan Presiden Putin. Pengamat menilai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mungkin membutuhkan dukungan Rusia untuk meningkatkan ekonomi negaranya menjelang pemilu Turki tahun depan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Turki ini jadi alasan Rusia untuk mengirimkan 5 miliar dolar ke Turki. Dilaporkan akan ada tambahan dana 10 miliar dolar yang akan dikirim dalam beberapa pekan ke depan. Tambahan dana ini disambut baik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang pencalonan kembalinya pada pemilu 2023 dibayangi melemahnya mata uang Turki dan inflasi yang mencapai hampir 80%. By helping Russia get around sanctions, that Turkey can earn key balance of payments receipts from that, and that will help support the lira, rein down inflation, and help him win the elections. Meski Turki merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Erdogan menolak untuk ikuti langkah negara-negara barat menjatuhkan sanksi ke Rusia atas serangannya ke Ukraina. Analis memperingatkan akan adanya kemungkinan Putin berupaya untuk meningkatkan ketergantungan Erdogan pada Rusia guna menghindari sanksi barat terkait teknologi. Dan ini akan menempatkan Turki pada posisi yang sulit. To me, the game breaker is high technology. If I understand it correctly, both in civilian area and in military area, Russia is denied high technology that is really hitting their supply lines. And if Turkish companies are used to import proscribed, I suppose that's the word, proscribed items to re-export to Russia, that will blow the game open and Turkey will be sanctioned. Bila Turki pun dijatuhi sanksi, perekonomiannya yang telah terpuruk bisa semakin terhempas, sehingga justru menyuburkan sentimen negatif calon pemilih kepada petahana dalam Pilpres mendatang. Demikian laporan VOA. Saudara, turis yang menyelam di terumbu karang di Florida kini sering berhadapan dengan ikan skorpion atau lionfish asal Indo-Pasifik, salah satu dari ratusan satwa invasif di negara bagian ini. Florida yang bersuhu hangat membuatnya menjadi tempat yang dihuni satwa invasif terbanyak di dunia, dan ini mengganggu keselamatan satwa dan tanaman lokal serta kesehatan warga juga. Bekicot raksasa ini bukan hewan yang paling cepat bergerak, tapi bukan berarti kehadirannya tak berdampak pada lingkungan sekitar. Giant African land snail is an agricultural pest that feeds on over 500 different kinds of plants, so we're concerned with that being in our environment. Bekicot raksasa Afrika adalah salah satu dari sekitar 500 satwa invasif di Florida, alias satwa tak asli habitat setempat. Another issue with this snail is that it carries the rat lungworm, which can cause meningitis in humans. And we did detect rat lungworm in this population last Friday. Populasinya diduga berasal dari hewan peliharaan yang lepas atau dilepas. Well, unfortunately, with a lot of pets, people let their pets go. It's very unfortunate that someone would do this.
Itu pula mengapa Florida bagian selatan kini dihuni puluhan ribu ular sanca alias ular piton asal Asia. People think that you can just release an animal that doesn't belong somewhere and that there won't be any consequences. So, they figure, what's one snake gonna do? But if a lot of people are releasing their pet snakes, you can just have a catastrophe. Komisi Pelestarian Ikan dan Satwa Liar Florida kini mempekerjakan pemburu profesional. The pythons have left a great impact, negative impact in the environment here. It's very clear. Where once there were thousands of animals, now it's eerily quiet. It's like a ghost town. It's a desert. It's an animal desert as a consequence of the pythons. Sebagian pemburu ular yang tergabung dalam Swamp Apes ini adalah veteran perang yang memanfaatkan kegiatan ini untuk mengatasi trauma masa lalu. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Kaika Kusuma, remaja diaspora Indonesia yang belajar bela diri wushu sejak usia 5 tahun. Kaika yang kini berusia 18 tahun dan duduk di kelas 12, berlatih di sekolah wushu di Fairfax, Virginia. Dan baru-baru ini ia bertanding di kejuaraan Pan America di Brasil, serta meraih medali-medali emas di semua pertandingan yang diikutinya. Kaika Kusuma adalah pelajar SMA The Madeira School di McLean, negara bagian Virginia. Ia menekuni olahraga wushu sejak usia 5 tahun di Omei Wushu Kung Fu Center. Perpaduan olahraga dan seni bela diri adalah alasan utama Kaika menekuni wushu. Tahun ini Kaika terpilih menjadi atlet wushu nasional mewakili Amerika Serikat dalam kompetisi internasional seperti kejuaraan tingkat benua Pan American Wushu di Brasilia, Brasil akhir Juli 2022. I competed in 4 events, so I competed in bare hand, straight sword, spear, and also choreographed sparring with a partner, and I ended up winning gold in all of the events. So it's still a little bit hard to believe because I competed with a lot of athletes that I look up to and who are world class. They've competed in world level competitions, not just Pan American level. Prestasi ini selain berkat kerja keras Kaika juga karena bimbingan guru atau shifu yang menempanya, termasuk pelatih Eugene Moy yang telah mendampingi Kaika sejak kompetisi pertamanya tahun 2014. Personally, I'm very proud. It is a little surreal actually. She, I guess, is almost a senior in high school, and I think seeing her compete a large difference in sort of her performance, her approach to the competition. Menjadi atlet pelajar, prestasi Kaika juga amat tergantung pada dukungan waktu dan biaya dari orang tuanya. Olahraga ini mungkin belum sepopuler olahraga lain di Amerika. Seperti sepak bola, bola basket, tenis, atau senam yang bisa memperoleh sponsor. Jadi apapun ini juga kita harus dukung dari sisi biaya juga. Dari Fairfax, Virginia, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.